Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, waalaikumsalam. Dari Bulang Mongondo, Sulawesi Utara. Oh, siap, siap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon pencerahannya. Insya Allah, insya Allah. Hujan nggak di sana? Nah, ini sementara rintik-rintik ini, Pak. Nah, biasa kalau hujan, Ya. sinyal juga hilang. Oh, sinyal hilang ya? Iya, iya, iya. Berarti nggak efektif dong pembelajaran online di sana ya? Pembelajaran online, alhamdulillah masih aktif melalui WA dan Zoom, baru Classroom. Oh, Google Classroom ya? Ya, walaupun memang belum begitu maksimal karena kendalanya biasa ISIS, Pak. Apa itu? Hilang strom, hilang sinyal. ISIS itu ya? Jadi hilang strom, hilang sinyal ya, ISIS ya? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Makanya ada ini juga informasi dapat dari teman lewat WA. Kebetulan di SMA kami sementara juga penerimaan PPDB online. Karena ini dianggap penting, maka semoga dapat pencerahan dari tempat ini. Iya, kita ini sharing ya antara di Sulawesi Utara dengan di Jakarta ya. Iya, iya. Bagaimana kemungkinan di sana udah ada zona hijau? Kalau Sulawesi Utara untuk Kota Manadonya itu zona merah. Untuk seluruh Sulawesi Utara sekarang jumlah terakhir itu yang positif hampir 1.000 lebih. Oh, udah 1.000 lebih ya? Ya, itu secara angka-angka. Tapi kalau untuk daerah saya ini, Kabupaten Bulang Mongondo masuk zona hijau. Oh, zona hijau ya. Berarti tanggal 13 Juli bisa offline? Nah, ini tadi sempat beberapa operator tadi melalui Dikda Provinsi belum ada petunjuk dari gugus COVID-19 mengenai kepastian tanggal 13 Juli atau kapan. Tadi sekitar jam 2 siang tadi kami rapat itu seluruh operator SMK dan SMA Sulawesi Utara. Jadi memang belum ada petunjuk untuk masuk kelas. Karena memang COVID-19 memang seluruh kegiatan memang tiba-tiba dialihkan ke ini. Iya, tiba-tiba berhenti ya? Iya, Pak. Iya, memang COVID ini memberi banyak pelajaran buat kita. Iya. Kita sebagai praktisi pendidikan harus tetap bisa maksimal kan di
era seperti sekarang ini. Nggak boleh buntu. Iya, iya. Segala jalan harus diambil. Makanya sempat beberapa guru berpikir kira-kira masa orientasi siswa ini metodenya seperti apa? Apakah pakai Zoom atau seperti apa? Belum ada petunjuk jelas lagi dari pihak yang berwenang. Ya, kalau di sekolah sudah saya putuskan untuk online saja. Oh, karena kan ini ya Jakarta kan sudah bisa dipastikan ya agak sedikit beresiko. Oh iya, Pak. Karena kan epicentrum kan Jakarta. Halo, tes. Ya. Bisa dimulai ya, sudah jam Oke. 14 lebih 10 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta mimbar virtual yang diselenggarakan barisannews.com. Dan yang terutama yang saya hormati para pembicara, pertama Bapak Koleg MPD, Ahmad Koleg MPD, ini praktisi pendidikan, juga pernah jadi guru, dan sepertinya di dinas pendidikan. Yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Sutrisno Muslimin, ini Dr. Sutrisno Muslimin, MSI. Dan yang ketiga, Bapak Edi Prayitno IG. Gelarnya SPDI, kayak saya, Sarjana Pendidikan Indonesia. Dan saya, gelar saya itu juga pendidikan, tapi SPDI ya, Sarjana Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa di layar, baiklah ada yang layar ukuran 14 in, ada yang 11 in, ada yang 5 in, dalam keadaan sehat untuk membincang persoalan penerimaan peserta didik baru yang kebetulan juga hari ini itu merupakan hari pengumuman PPDB. Tapi tidak jadi soal karena kita sedikit juga membincang persoalan undang-undang sebenarnya ya terkait Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Mas Menteri nyebutnya, itu pada tanggal 10 Desember tahun 2019 itu baru ditetapkan, yang juga mengacu sebenarnya sudah diselenggarakan tahun 2018, 2017. Kalau dulu di era saya itu cukup NEM, nilai ujian tidak sesuai standar minimal, langsung terdepak, langsung ini tidak lolos, tidak bisa masuk sekolah ini. Kalau sekarang itu berbasis zonasi, yang pertama berbasis zonasi, itu yang kedua, berbasis usia. Walaupun ada beberapa penggunaan, semisal melalui afirmasi, zonasi, perpindahan orang tua, dan juga prestasi. Tapi semua 4 cara penerimaan siswa didik ini ada porsi-porsinya tersendiri. Kalau porsi zonasi itu 50%, kalau di DKI Jakarta 40%, sepertinya semacam itu. Dan porsi untuk prestasi itu sangat kecil sekali, hanya 20-15%, 15% sampai 20%. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan dalam UU Sekdiknas tahun 2003 itu kan
bahwa pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik, pada intinya semacam itu, mengembangkan potensi peserta didik. Tetapi jika kita kesulitan mencari tempat-tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik itu tersendiri, maka ya bagaimana anak bisa menerima, apalagi zonasi semacam ini, bahkan usia jadi syarat. Sebenarnya itu bukan syarat semacam itu. Jadi katakanlah Permendikbud ini bisa digugat. Ini yang pertama saya sebagai korban ya, orang tua wali yang pernah mengalami bagaimana kesulitan mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah negeri yang berbasis zonasi tadi. Kalau swasta kan tidak. Kepada Edi Prayitno IG bisa menjelaskan pengalamannya tentang terkait pendaftaran anak didiknya. Anaknya ini kok anak didiknya, anaknya. Dan sepertinya sudah menghubungi pihak dinas juga bagaimana respon pihak dinas. Ini kebetulan di Nganu, Mas. Kalau Mas Edi Prayitno IG di Semarang, Jawa Tengah. Semacam itu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Edi Prayitno IG. Iya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kalah janji. Tadi saya sebetulnya janjian sama anak saya untuk ngantar ke dokter hewan. Ada kucing liar yang sakit, kemudian saya janjian sama dokter hewan. Tapi Gus Lukni Maulana ngontak saya untuk coba memberi sedikit testimoni tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Maka saya sudah menyediakan diri. Saya ada di Semarang dan sebetulnya Assalamualaikum. Sebetulnya ini tidak saya tidak terlalu menyalahkan sebuah sistem, karena sistem penerimaan peserta didik baru, sekarang istilahnya PPDB, dulu PRB, penerimaan murid baru, kemudian apalagi istilah itu selalu berganti, tapi selalu menimbulkan kegaduhan, selalu ada kerumitan-kerumitan, selalu ada masalah, dan itu sangat fundamental. Masalah-masalah itu tidak pernah terselesaikan. Termasuk misalnya tahun lalu itu ada siswa miskin, surat miskin, kemudian yang dulu pertama kali zonasi juga titip kakak dan seterusnya. Saya ingin bercerita sedikit saja. Ketika saya dulu kecil, saya itu mendaftarkan SMP, SMA, itu cari sendiri. Sistemnya masih manual. Saya cari sendiri, otomatis menambah jam terbang saya untuk bergaul, untuk menjelajah ke sana kemari. Kemudian ketika anak saya memasuki SMA, itu harus dengan model online atau memanfaatkan teknologi online, daring. Dalam hal penguasaan teknologi daring atau online ini, saya dengan anak saya yang generasinya udah generasi alfa, sudah bukan milenial lagi, tapi pasca atau post milenial, itu jelas lebih menguasai anak saya dalam hal teknologi. Tetapi kenapa untuk mendaftar online saja justru orang tua yang harus repot, justru orang tua yang harus ribet, tidak bisa anak mendaftarkan sendiri. Artinya apa? Satu, sistem itu tidak didesain ramah penggunaan untuk anak, sehingga anak tidak bisa mandiri. Ini di sini Diknas barangkali tidak bisa disalahkan, karena Diknas juga user atau pengguna. Justru yang merancang sistem itu mungkin tahun ini Telkom ya. Itu yang kenapa tidak merancang yang bisa dilakukan oleh anak itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua antisipasi
masuknya apa ya? Antisipasi pembuatan akun. Untuk masuk pendaftaran itu harus ada kita harus membuat akun itu dulu. Tetapi akun tidak bisa digunakan ketika rame-rame atau bareng-bareng. Artinya akses ke situ itu sudah dibatasi oleh si pengguna. Mengapa begitu? Tentu saja ini berkaitan dengan pembiayaan. Saya tidak tahu alasannya apa, tetapi yang jelas anggaran setiap tahun, anggaran pendidikan, penerimaan peserta didik baru, negeri ya, itu yang diselenggarakan oleh negara, itu selalu bertambah. Apalagi ada 20% alokasi APBN, didukung APBD provinsi, didukung APBD pemerintah kabupaten maupun kota. Jadi menjadi aneh. Itu yang kedua. Ketika akun sudah jadi, setelah berjuang sampai berjam-jam, ini pengalaman saya, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 siang, 3 sore, itu akun belum bisa dibuat. Artinya memang tidak didesain untuk mudah. Nah, yang kedua, setelah akun jadi, ini ke depan barangkali bisa untuk akun itu bisa dibuat terus bagaimana kita menggunakan atau membuat akun-akun toko online itu sebetulnya bisa seperti itu, sedangkan nanti pada saat pendaftaran baru dilakukan serempak. Nah, kemudian yang ketiga, ketika akun itu sudah jadi, kita mau mendaftar. Berbagai macam dokumen kita siapkan dan seterusnya. Ternyata memang ada pemberlakuan yang KK harus ya sekurang-kurangnya 1 tahun. Ini menjadi persoalan bagi orang-orang atau manusia seperti saya yang mungkin di Indonesia itu ya kurang bermanfaat ya. Saya itu kan mungkin kurang bermanfaat bagi Indonesia sehingga ketika membuat KK itu menjadi lama dan KK saya baru jadi pada bulan April 2020. KK baru jadi bulan April 2020 itu bukan karena saya pindah domisili, bukan karena saya kenapa-kenapa, tapi ada pembaharuan data. Istri saya meninggal, otomatis data harus diperbarui. Sehingga kakak kami hanya berdua, saya dan anak saya. Tetapi itu pun tidak bisa berlaku. Saya sempat kontak Mas Ganjar sebagai gubernur. Mas Ganjar, ini ada persoalan seperti ini, bagaimana? Mas Ganjar menyarankan, cobalah gunakan surat keterangan domisili. Lalu apa gunanya KK itu? Ketika ada KK, ada surat keterangan domisili. Apa gunanya ada pembatasan? Itu pertanyaan saya. Nah, setelah saya menggunakan surat keterangan domisili, itu pun ternyata tidak serta-merta bisa langsung mendaftar sudah oke. Tiba pada memilih sekolah. Nah, ketika memilih sekolah itu tampilan di layar di layar komputer saya tidak muncul. Saya sampai 24 jam lebih itu. Nyaris tidak tidur, menemani anak saya yang mencoba klik-klik. Saya coba kontak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, kemudian disarankan besok saja Mas ke Dinas Pendidikan. Nah, atas hal ini saya merasa ayem dan saya bisa menenangkan anak saya yang khawatir. Kebetulan anak saya ini alhamdulillah secara prestasi akademik mendapatkan ranking 1 kalau di sekolahnya. Kemudian secara jarak juga hanya 0,7 km dari sekolah. Tetapi betapa itu sulitnya. Saya datang ke dinas, di sana ternyata banyak persoalan yang tidak dilaporkan bersama-sama dengan saya. Kemudian kami diberi nomor antrean. Saya mendapatkan nomor antrean 78 apa 87 saya lupa itu. Kalau enggak kebalik. Kalau bolak-balik nanti jadi nomor togel ya. Saya mendapatkan nomor antrean.
sampai antrean 60, ternyata nomor antrean itu kemudian dibubarkan. Dan para orang tua atau wali murid yang hendak berkonsultasi itu dikumpulkan per 10 sesuai dengan persoalan. Persoalannya dibagi menjadi 3. Yang prestasi, yang yonasi, dan afirmasi. Mas Tri, minta tolong dong, sebentar. Ini. Jadi setelah dikumpulkan dalam ruangan, kemudian kita sampaikan satu persatu. Ini faktor dilalah, faktor kebetulan. Sudah nyambung belum? Kebetulan saya diberi kesempatan pertama untuk mengajukan apa yang ingin saya sampaikan, kemudian saya sampaikan. Saya tidak bisa memilih sekolah. Harapan kami dari rumah, semua orang tua itu di kepala ini ada permasalahan. Kemudian kita kontak pada orang yang bisa memberi solusi, diminta silakan ke kantor. Nah, bayangannya adalah di kantor itu kemudian didampingi petugas, rame-rame juga nggak masalah. Dibuka itu CMS-nya, kemudian dijelaskan, ini loh Mas, sampean keliru input di sini, ini loh Mas, sampean input di sini, dan seterusnya. Tapi ternyata enggak. Kami di dalam ruangan itu akhirnya dibekali 3 nasihat utama, 3 nasihat oleh Dinas Pendidikan. Nasihat yang pertama adalah barangkali jaringan tidak bagus. Itu nasihat yang pertama. Saya menggunakan WiFi, speed saya 50 megabyte per second. Ini jauh di atas rata-rata warnet atau rumahan yang rata-rata hanya 10 sampai 30. Saya sudah pakai 50. Artinya dari sisi jaringan tidak ada masalah. Kemudian nasihat yang kedua, saya sangat senang karena nasihat yang kedua itu adalah oke, untuk permasalahan ini akan kami catat dan kami laporkan. Nah, itu nasihat yang ketiga. Solusi yang ketiga dari Dignas. Solusi yang kedua. Nah, solusi yang ketiga ini yang paling menarik dan menunjukkan bahwa bangsa ini sangat religius adalah saya waktu itu tanya, adakah solusi lain yang lebih teknis sifatnya? Mereka menyebut, atau Dignas itu menyebut, sabar dan banyak berdoa saja, Mas. Nah, itu yang saya alami. Tapi saya tidak boleh jengkel. Sebagaimana SMA, SMP itu kan juga berganti-ganti, sistem juga berganti-ganti. Dulu zaman saya SMA, kemudian sempat menjadi SMTA, sempat menjadi SLTA, sempat menjadi kemudian SMU, kemudian balik lagi ke SMA, itu yang SMA. Belum yang lain-lain, SMP, yang macam-macam. Apakah pergantian-pergantian itu sekadar pergantian nomenklatur untuk anggaran atau apa, saya tidak begitu tahu, dan ya beginilah khas Indonesia lah pokoknya, supaya kita bisa setiap tahun ada heboh-heboh dikit, setiap tahun ada gaduh-gaduh dikit, karena kalau nggak gaduh itu rasanya juga gimana gitu loh. Kalau nggak ada kegaduhan itu kan apa, kangen atau gimana gitu. Jadi ini sebuah kearifan lokal, ya memelihara kearifan lokal dengan kegaduhan itu, supaya nanti kalau sudah gaduh bisa rukun lagi. Nah, saya tidak akan berbicara solusi, tetapi yang jelas di saat akhir itu, di detik-detik terakhir itu, saya akhirnya bisa mendaftarkan anak saya sesuai dengan saran Mas Ganjar menggunakan surat keterangan domisili, karena kakak saya tidak berlaku. Nah, yang kemudian menjadi persoalan adalah seleksi. Seleksi itu kalau sistem zonasi, sebagaimana anak saya, itu menggunakan kriteria yang pertama adalah jarak. Jarak saya ke sekolah itu 0,7 km. Kemudian seleksi yang kedua adalah usia. Nah, kriteria berikutnya baru ke
prestasi akademik. Artinya sebetulnya anak-anak yang punya keistimewaan, anak saya itu umur 14 tahun, saya nggak tahu kalau belum sekolah juga udah bisa baca. Anak-anak yang seperti itu barangkali tidak punya apa ya, ya tidak punya ruang atau tidak perlu diberi ruang. Jadi lebih baik ya udahlah, kalau anak-anak yang pintar-pintar itu ya udahlah sekolah ya sekolah aja buat seneng-seneng mencari teman. Kalau perlu nggak usah belajar. Kalau perlu ya nggak naik kelas. Nanti kan usianya tua. Kalau usianya sudah tua, lebih mudah mencari sekolahan. Barangkali itu saja. Gus Lukni juga kawan-kawan yang lain yang sudah tergabung di forum ini sedikit cerita kesulitan yang dialami, lebih banyak teknis daripada kebijakan, karena saya tidak memiliki kapasitas untuk mengkritisi kebijakan. Jadi saya lebih baik menertawakan saja, karena menertawakan diri sendiri itu lebih keren daripada menertawakan orang lain. Gitu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Prayitno yang telah memaparkan sedikit pengalamannya bahwa saat ini itu anak didik itu tidak dilatih mandiri kayak orang-orang dulu ya. Saya juga ingat waktu saya SMP itu ya juga daftar sendiri. Kalau sekarang online harus ditemani orang tua, harus membelikan pulsa juga, macam-macam gitu. Ini terkait kebijakan juga ya, terkait kebijakan Mas Menteri, bahkan kebijakan daerah. Ini langsung ke Pak Kolik dulu atau Mas Sutrisno ini? Pak Sutrisno. Ya. Kan aja ya. Pak Kolik dulu ya, selaku orang yang di dinas melihat persoalan semacam ini, Pak. Ini walaupun Pak Kolik ini di DKI Jakarta ya, tadi Mas Edi bercerita di wilayah Jawa Tengah. Untuk Pak Kolik saya persilakan. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Masih muto. Masih. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-temanku yang saya hormati, ini masih di tempat tugas. Terkait dengan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 memang agak istimewa untuk tahun ini. Maka saya sering mengatakan PPDB DKI Jakarta 2020 rasa COVID-19. Karena memang saya merasakan sekali di DKI itu benar-benar mengikuti instruksi Pak Gubernur bahwa semua pegawai DKI yang tidak punya kepentingan atau ASN atau KKI harus WFH, sehingga memang kondisi sekolah itu benar-benar sepi dan koordinasi kerja juga agak lamban karena memang biasanya kita saling bertemu, berkoordinasi, tetapi tiba-tiba kita harus berkoordinasi yang mana kalau tidak ketemu langsung itu kurang tuntas gitu. Terkait PPDB DKI Jakarta tahun 2020 sebagai dasar hukum tentunya Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB TK SD SMP SMA, kemudian Pergub DKI Jakarta nomor 43 tahun 2019 tentang PPDB, kemudian keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 501 tahun 2020 tentang PPDB. Nah, dari situ, dari dasar hukum ini, kita bisa lihat
salah satunya tercantum dalam Permendikbud nomor 44 pasal 11 itu disebutkan bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur, ada 4 jalur untuk, jadi ini petunjuk dari Permendikbud nomor, ada melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau walid, dan prestasi. Nah, di situ juga di ayat berikutnya itu disebutkan jalur zonasi ketentuannya harus sekian persen, jalur afirmasi harus 15% dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan dasar hukum tentang pergub, di pergub juga di DKI mencantumkan selain jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi, ada yang namanya jalur inklusi. Jadi jalur inklusi PPDB tahun ini, di mana untuk jalur inklusi digunakan untuk anak-anak yang ABK, di mana di situ disebutkan bahwa hitung-hitungannya itu perombel 2 orang. Jadi kalau misalnya tahun ini sebuah sekolah itu menerima 7 rombel, maka tinggal dikali 2 kali 7, 14 orang. Itu. Nah, terkait dengan ramenya di DKI ini, walaupun tadi akhir-akhirnya juga terjadi kompromi, ya kalau kita baca kompromi terkait dengan zonasi, memang kalau di zonasi, memang untuk zonasi DKI, kalau menurut saya nih ya, agak berbeda pengertiannya, walaupun aturannya sama, tapi implementasinya di lapangan agak beda. Kalau di DKI itu, hitung-hitungannya itu per kelurahan. Jadi, batasnya kelurahan, di mana misalnya gini, sekolah, misalnya dari jenjang SD, mau ke SMP, maka hanya boleh, kalau jalur zonasi ya, hanya boleh anak itu mendaftar dalam zonasi yang sudah ditentukan dalam satu kecamatan. Sedangkan anak SMP yang mau mendaftar ke SMA atau anak SMA khususnya yang ada zonasi, kalau di SMA tidak ada zonasi, maka hanya boleh mendaftar 2 SMA. Nah, untuk tahun lalu, memang patokannya walaupun zonasi ataupun jalur afirmasi itu masih berpedoman pada nilai ujian nasional. Tetapi untuk sekarang yang bikin rame karena yang diutamakan adalah usia. Nilai di dalam keputusan kepala dinas itu disebutkan di situ bahwa untuk seleksi DKI, maka jalur zonasi itu yang pertama urutannya usia tertua ke usia termuda, kemudian baru urutan pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Nah, memang banyak sekali, kenapa saya juga bertanya-tanya, kebetulan saya memang tidak, ya memang saya belum masuk ke dalamnya, artinya memang tidak tahu persis bagaimana sebenarnya kebijakan dinas pendidikan ini terkait dengan persentase jalur zonasi sekian persen, jalur afirmasi sekian persen, itu memang adanya di dinas pendidikan. Jadi kalau pergubnya itu memang sudah jelas bahwa segala sesuatu yang terkait dengan PPDB ini semua di bawah kendali dari dinas pendidikan. Jadi itu aja mungkin yang terkait dengan yang perlu saya sampaikan. Saya bertanya-tanya, kenapa nilai kok tidak dijadikan alat ukur utama? Saya bertanya. Saya sebagai guru berpengalaman dalam beberapa tahun ini memang antar sekolah itu memang kemampuan guru dalam katakanlah dalam menilai itu memang berbeda. Dalam pengertian gini, satu mungkin ya pengalaman dari guru ini, yang kedua terkait dengan sekolah-sekolah itu kan memiliki KKM yang berbeda-beda. Kemudian inputnya juga tidak sama, sehingga kadang-kadang
perbedaan KKM ini itu juga menentukan atau mengharuskan sekolah itu katakanlah KKM-nya tinggi, maka anak-anak ya jadi terangkat harus tinggi nilainya di dalam rapotnya. Nah, apalagi sekolah-sekolah yang katakanlah di Jakarta itu yang favorit lah katakan begitu. Itu KKM-nya tinggi-tinggi. Di atas 8. Nah, bagi sekolah-sekolah yang mungkin masih di bawahnya KKM-nya nggak mungkin 8. Nah, walaupun misalnya di dalam sekolah itu, di sekolah yang biasa akan muncul anak-anak yang punya potensi yang tinggi. Tetapi dengan KKM ini berpengaruh juga. Nah, oleh karena itu, tahun kemarin, masih tertolong Zainur Zonasi, ditolong dengan nilai UN yang lebih tinggi. Maka nilai anak-anak yang memiliki UN tinggi, ada potensi tinggi. Terterima. Kemudian jalur afirmasi, jalur KJP dan seterusnya, jalur afirmasi melalui KJP dan seterusnya, itu juga ditolong oleh nilai yang tinggi. Nah, untuk sekarang karena nilai rapot itu menurut saya bias. Karena kan kalau kita berbicara sistem penilaian, maka bagaimana kemampuan guru dalam menganalisis soal sehingga akan menghasilkan soal yang benar. Terusnya itu juga masih di sekolah-sekolah itu juga tidak sama. Jadi mungkin itu perasaan saya ya, pemikiran saya, karena saya tidak tahu persis kenapa jalur afirmasi maupun zonasi itu, termasuk jalur inklusi itu juga ditentukan oleh orang yang paling tua. Nah, ini saya memang kurang mengerti, mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini nanti bisa menarik dengan tanya jawab dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Qolik yang telah memberikan pandangan tentang Kemendikbud yang dilaksanakan di DKI Jakarta juga terkait Nur dan sendiri ya. Ini dari praktisi, terlebih Bapak Dr. Sutrisno Muslimin ini di pendidikan swasta ini. Ya, maksudnya kayak swasta juga ini di yayasannya ya. Apalagi jika DKI Jakarta sekolah negerinya buahnya menampung murid buahnya sekolah swasta yang kelimpungan. Wah, orang kekurangan murid nanti bisa nanti. Gitu. Terkait kepada Pak Sutrisno Muslimin, saya persilahkan untuk memberikan pandangannya lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu. Teman-teman sekalian di seluruh Indonesia yang saya hormati, terima kasih sore ini kita bisa sharing soal Kisruh PPDB tahun 2020. Saya memang menulis materi saya dengan judul Problematika PPDB 2020, upaya untuk merajut keadilan sosial. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya ini sebetulnya sejak tahun 2017 memang ada upaya untuk melaksanakan PPDB yang lebih berkeadilan. Memang kisruh sekarang ini itu kan diawali dari polemik zonasi ya. Jadi ini adalah sudah warisan 2018 gitu ya. Sejak zaman Pak Muhajir ini rame sejak zonasi. Nah, sekarang kan kemudian kisruh karena usia, walaupun usia ini sebetulnya sudah masuk sejak 2017 Pak Holik. Cuma karena yang dijelaskan Pak Holik tadi bahwa zonasi plus dengan UN gitu ya, sehingga masih bisa tertolong kan seperti itu ya. Sehingga mereka-mereka saudara-saudara kita yang sudah bekerja keras gitu, yang sudah belajar total gitu ya, nah itu kemudian masih bisa diakomodasi lewat nilai ujian nasional. Dan
Kalau kita lihat ketentuan PPDB yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut oleh moderator tadi, nomor 44 tahun 2019, memang jelas bahwa untuk masuk SMP itu memang ada ketentuan usianya, paling tinggi 15 tahun, kan gitu ya? Iya. Untuk masuk SMA paling tinggi 21 tahun. Itu kata-kata itu menyebabkan ada kisruh gitu loh, gitu ya. Walaupun nanti kita lihat kenyataannya gitu. Ya. Karena kan tema besar saya itu soal keadilan sosial. Ya, bahwa pemerintah itu kan memikirkan secara holistik ya, secara menyeluruh menyangkut warga negara Indonesia dari yang paling pinggir sampai yang paling kota, kan seperti itu. Jadi kisruh soal usia ya yang dimunculkan tahun ini yang dipublish tahun ini itu nampaknya ikut berkontribusi menyebabkan agak rame gitu. Nah, selanjutnya saudara sekalian, misal kita lihat komposisi tadi yang disampaikan oleh Pak Holik, memang faktor zonasi sekarang ini 50% Pak Holik. Jadi ini diperuntukkan bagi yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Tapi kan memang ada problem begini yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, orang tua wali murid ya, bahwa ketentuan zonasi itu masalahnya adalah ada semacam diskresi gitu ya, ada semacam diskresi bahwa boleh menggunakan surat keterangan gitu ya, surat keterangan domisili. Ini yang bisa muncul aneh-aneh. Ini Pak, ini bisa muncul aneh-aneh. Kenapa? Karena kemudian contoh misalnya di SMA 1 Depok gitu ya, ketika PPDB tahun lalu, terus tahu saya agak rame karena tiba-tiba orang yang tinggal di sekitar SMA 1 Depok itu jadi banyak gitu. Jadi ini sebetulnya karena apa? Karena dibuka celah itu gitu. Tapi kalau seperti di Jakarta kita mengurus bansos gitu ya, karena saya juga komisaris di Pasar Jaya, itu jelas basisnya adalah kakak. Jadi nggak bisa ada pengganti gitu ya, sehingga tidak ada orang yang melakukan manipulasi gitu. Yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi ini 15%. Dan ini memang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi ini memang lagi-lagi ya, sejak era Pak Jokowi gitu ya, itu memang didorong bagaimana supaya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Gitu ya. Jadi ada zonasi, kemudian dikasih. Ini kan yang suka salah pahamnya adalah sudah ada zonasi 50% gitu ya. Nah, tiba-tiba dia kok walaupun tinggal di situ kenapa nggak masuk gitu ya. Kan seperti itu. Nah, jangan salah bahwa ada kuota 15% untuk yang afirmasi. Dan selanjutnya ada kuota 5% untuk yang pindahan gitu. Dan ini juga bikin kisruh juga gitu. Karena apa? Karena ada problem Pak Holik di sosialisasi. Jadi bahwa tiba-tiba ada orang pindahan dari mana gitu, tapi ketentuannya jelas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan ya, dapat juga digunakan untuk anak guru. Jadi memang ada prioritas karena dulu itu sempat didorong agar guru-guru itu tidak stay di satu sekolah gitu Pak Holik. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada center of excellence ya. Jadi memang kan zonasi ini sebetulnya ingin menghilangkan dua, ada favoritisme gitu ya. Yang kedua ada kastaisasi. Jadi selama ini PPDB itu basisnya itu. Coba di Jakarta nih Pak Holik, di Jakarta itu numpuk yang di SMA 8, yang di SMA 68 gitu ya, SMA 34, SMA 28 itu numpuk tuh. Jadi itu saudara sekalian mengapa terjadi? Karena apa? Karena orang masih berpikir soal favoritisme dan kastaisasi. Jadi saya melihatnya
seperti itu. Dan kemudian yang keempat itu ada jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN gitu ya, hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik. Memang saudara sekalian, di tahun ini ya pemerintah memang menghargai, mengapresiasi akademik itu, prestasi itu baik yang akademik maupun yang non akademik gitu. Jadi seperti itu saudara sekalian. Dan misalnya kita lihat perbandingan saudara sekalian antara tahun 2019, 2020 dengan 2021 itu terlihat jalur zonasi di tahun 2019-2020 itu Pak Olik itu 80%, ya, tapi itu zonasi plus UN, plus ujian nasional, gitu ya. Kemudian di jalur zonasi sekarang murni ini adalah 50%, gitu ya. Jalur prestasi sama 15%, tahun lalu 15%, tahun sekarang jalur afirmasi yang 15%, jalur pindahan sama 5%, tapi yang sekarang dipisah adalah jalur prestasi itu sampai 30%. Seperti itu. Nah, saya lanjut saudara sekalian ke jarak dan usia sebagai prasyarat keadilan pendidikan. Jadi begini, jadi aturan zonasi saudara sekalian ini adalah sistem zonasi dan PPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan termasuk percepatan wajib belajar 12 tahun. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya upaya pemerintah untuk mengakselerasi adanya pemerataan kualitas pendidikan. Gitu ya. Jadi kan sekarang ini tidak hanya misalnya di selatan misalnya tidak hanya SMA 28 saja gitu ya, SMA 97 yang di pojok Ciganjur juga kualitasnya harus sama dengan SMA 28 gitu. Jadi memang problem besarnya kan sebetulnya begini, Pak Olik. Jadi sebetulnya kenapa agak kisruh sekarang ini kan karena yang masuk ke SMA favorit sekarang ini banyak anak-anak yang tidak favorit gitu loh. Banyak anak-anak yang tidak favorit. Akhirnya juga ini ada kecurigaan saya. Ada guru-guru juga, guru-guru di SMA favorit yang tahun ini harus mengajar anak-anak juga yang tidak favorit, begitu, saudara sekalian. Nah, arah kebijakan zonasi ini adalah pertama menjamin pemerataan akses pendidikan, mendorong kreativitas ya, kreativitas pendidik dalam kelas yang heterogen. Jadi kelas itu akan terjadi heterogenitas. Selama ini kan ada homogenitas. Jadi misalnya di SMA 8 misalnya rata-rata mereka IQ-nya antara 130 sampai 150. Nilainya 85 sampai 95. Guru hanya mengajar di interval seperti itu, kan begitu. Nah, sekarang ini maka didorong para pendidik untuk kreatif. Karena apa? Karena kemudian mereka akan menghadapi siswa yang lebih heterogen ya. Yang ketiga, mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik. Jadi justru dulu Mas Anies pernah bicara ya pada saat tidak terbuka, Mas Anies berbicara bahwa di zaman sekarang orang boleh tinggal sama tapi sekolahnya berbeda-beda. Dan saya lihat sekarang ini ada upaya bagaimana kemudian orang tinggal di satu tempat, maka dia di sekolah di tempat itu. Nah, saudara sekalian, zonasi sekolah ini adalah solusi tata kelola pendidikan yang lebih baik. Jadi memudahkan upaya peningkatan kapasitas guru. Jadi jauh lebih jauh lebih mudah untuk meningkatkan, untuk mengupdate, karena ada semacam homogenitas ya guru-guru di sekolah itu, sehingga kemudian kita tahu apa yang kurang yang harus dikasih kepada guru-guru tersebut. Yang kedua, menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli. Terus terang kan dari tahun ke tahun seperti yang dikatakan Pak Edi bahwa problem ini besar ya, bahwa selalu ada dalam hal penerimaan murid baru di Indonesia.
Nah, namun demikian, saudara sekalian, pemerintah tahun ini juga menetapkan sekolah non zonasi. Jadi ada sekolah-sekolah yang tidak masuk zonasi, misalnya sekolah Indonesia di luar negeri, ya, kemudian sekolah pendidikan layanan khusus, ya, sekolah berasrama, sekolah pendidikan khusus, gitu ya. Jadi seperti di Jakarta, mungkin sekolah khusus Tamrin itu tidak masuk zonasi, dia bisa menerima siswa dari mana saja, seperti itu. Terakhir, saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah keadilan sosial dimulai dari ruang kelas, saudara-saudara sekalian. Jadi sekolah negeri merupakan entitas pelayanan negara untuk publik yang seharusnya memang membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai kalangan. Karena apa, saudara sekalian? Kita lihat bahwa ternyata ya ini di Jakarta ya, SMP negeri itu ya, itu kan hanya bisa menyerap 46,2% gitu ya. SMA dan SMK itu hanya bisa menyerap 32,9% gitu. Coba bayangkan kalau 46,2% ini diisi hanya berdasarkan kepada seperti zaman kita nih Pak Holik. Zaman kita itu kan hanya nilai EBTANAS gitu ya. Zaman saya nih yang angkatan kolonial dan bapak-bapak sekalian ini angkatan kolonial. Jadi kalau NEM kita dulu namanya NEM ya, NEM kita itu di bawah 37, jangan berharap dapat SMA negeri yang baik gitu kan. Kalau NEM kita sudah di atas 42, baru kita kemudian bisa masuk ke SMA negeri itu gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan orang marginal, orang yang tertinggal itu akan selalu tertinggal dan dia nggak akan berubah gitu. Inilah yang kemudian dicarikan jalan oleh pemerintah, bagaimana kemudian orang-orang yang tertinggal, orang-orang marginal, orang-orang yang tidak berkompetisi itu kemudian dikasih ruang, dikasih kuota gitu ya, untuk bisa masuk sekolah di wilayahnya yang bagus. Seperti itu. Jadi dengan melihat seperti ini, harusnya kita paham bahwa ini adalah jalan terbaik bagaimana kemudian mereka itu bisa diserap di lembaga-lembaga pendidikan negeri. Nah, kalau kita lihat dampak seleksi usia untuk jalur zonasi, yang pertama, ini yang dikatakan Bu Nahdiana ya, bahwa umur merupakan kriteria netral, gitu ya. Tidak memandang kaya miskin, tak memandang treatment dari sekolah sebelumnya. Terus terang, waktu saya dulu kampanye nih Pak Holik di Jakarta, dengan Mas Anies itu, waktu saya kampanye gitu ya, terus terang itu ternyata di Jakarta itu banyak orang putus sekolah gitu loh. Banyak orang putus sekolah di Jakarta gitu. Dan ini kan harus dipikirkan sebagai pemerintah, dan alhamdulillah Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, itu kemudian memperkuat usia itu di dalam Permendikbud nomor 44 gitu loh. Karena apa? Karena kita harus menyerap. Tapi nanti akan saya kasih datanya ke bapak-bapak sekalian. Membuka akses bagi keberagaman, dan ini yang saya bilang. Jadi kan nanti itu akan muncul compassion, akan muncul empati gitu ya. Jadi jangan orang tuh sekolah itu di usianya rata gitu. Jadi kebiasaan melakukan melihat sesuatu yang homogen itu biasanya orang tuh jadi agak eksklusif gitu ya. Kemudian dia agak membuat komunitas sendiri kan gitu. Yang ketiga, memberi kesempatan belajar tuntas sebagai bagian program wajib belajar 12 tahun. Jadi ini adalah tugas pemerintah, bahwa bagaimana setiap warga negara Indonesia kemudian bisa tamat SMA. Nah, ini fakta saudara sekalian. Jadi yang dikisruhkan saudara, ini saya kasih data ya. Ternyata yang diumumkan hari ini saudara sekalian, itu yang masuk SMA, ya, usia 13 sampai 14 tahun itu 0,2%. Usia 15 tahun itu 39,7%. Usia 16 tahun itu 52,8%. Usia 17 tahun itu 6%, usia 18 sampai 20 tahun itu 1,4%. Artinya apa? Artinya 92% itu memang usia ideal masuk SMA. Jadi kalau ada orang kritik sampai ada orang udah tua gitu pakai baju SMA, menurut saya keterlaluan lah. Jadi bahwa sesungguhnya tetap saja ya kita kan harus memberikan kesempatan
kepada warga Indonesia ya untuk mendaftar. Di SMP kita lihat usia 0 sampai 11 cuma 0,3%, 12 tahun dan 13 tahun itu 90% gitu ya. 90 lebih gitu. Jadi artinya apa? Yang 14 sampai 15 yang dibilang sudah terlalu tua itu cuma 2,8%. Gitu loh. Itu ya. Jadi kalau bahasa orang poligami, sebetulnya usia ini hanya emergency exit aja Pak Holik, gitu loh. Ya, kan ini kan udah tua-tua bicara poligami. Jadi ini hanya emergency exit agar kita tetap bisa kemudian memberikan pendidikan kepada saudara kita yang mungkin tidak terlalu beruntung. Oke. Nah, inilah yang mungkin saudara sekalian bisa baca ya. Jadi dampak positif zonasi sekolah itu intinya sebetulnya soal kemacetan insya Allah bisa diatasi. Tapi saya sebetulnya berpikir begini, salah satu menyebabkan kisruh sebetulnya zonasi ini harusnya rekrutmennya juga zonasi gitu. Kalau masuk SD ya di kelurahan saja gitu, sehingga jelas satu kelurahan gitu ya. Bahwa orang-orang yang di kelurahan itulah yang masuk SD gitu. Masuk SMP ya yang di kecamatan kan begitu ya. Masuk SMA itu misalnya yang satu kota misalnya di Jakarta seperti itu ya. Sehingga kemudian tidak disentralisasi karena akibat sentralisasi ini kan seperti Dinas Pendidikan Jakarta kan tidak terlalu menguasai juga dari ujung ke ujung. Tetapi kalau di lurah daftarnya kan jelas bahwa oh iya benar tuh warga gua tuh yang daftar kan begitu. Itu ya. Nah, dampak pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, saudara sekalian, ini memecah. Nah, ini yang saya bilang depan, memecah hegemoni sekolah negeri favorit, yaitu sekolah yang hanya berdasarkan kesamaan input usia dan nilai akademik, gitu ya. Jadi ini sering diungkap dulu oleh Pak Muhadjir yang sekarang jadi Menko, bahwa favoritisme dan kastaisasi harusnya itu bisa digeser lah gitu ya. Saya ini pengurus Masjid Sunda Kelapa ya, sejak Pak Aksa ketua Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa itu katanya udah nggak elit lagi katanya, karena tidak lagi kelas menengah saja yang beribadah di situ. Itu memang kita sengaja bahwa orang kelas bawah pun supaya bisa sholat dengan karpet bagus, dengan AC, dengan apa kan seperti itu. Jadi kalau ada orang bawah, anak pemulung sekolah di SMA 8, kenapa gitu ya? Itu. Memang dia nggak terlalu pintar, itulah gurunya lah yang bertanggung jawab bagaimana memintarkan anak yang tidak pintar. Jadi selama ini sebetulnya ya Pak Oliga, jadi guru itu kalau saya nih waktu saya jadi guru, saya lebih bangga anak saya nggak pintar tapi saya bikin pintar. Anak saya tidak baik bisa jadi baik. Justru anak yang tidak pintar dan kurang baik ketika dia jadi orang hormat sama gurunya luar biasa. Itu loh. Tapi anak-anak yang kita kasih beasiswa, Pak Olik, ya, kemudian jadi orang, belum tentu kita disapa tuh. Itu loh. Jadi justru yang bandel-bandel, yang kurang-kurang ya, itu justru apresiasi gurunya jauh lebih bagus. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang berbasis layanan belajar dengan standar pendidikan yang sama. Sama yang ketiga, adanya pemerataan pendidikan berkualitas sehingga semua sekolah harus unggul dan berkualitas. Jadi didorong agar semua sekolah di semua Indonesia itu harus unggul dan berkualitas. Kalau di Jakarta tidak hanya SMA 8, tidak hanya SMA 13 di Jakarta Utara, tidak hanya SMA 28, SMA 34 di Jakarta Selatan, gitu loh ya. Tidak hanya SMA 78 di Jakarta Barat, tapi semua SMA 1 sampai 100 sekian saya nggak hafal, itu kemudian menjadi unggul dan berkualitas. Dampak partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah negeri tak lagi diskriminatif dan memonopoli siswa yang berbakat akademik, namun dengan adanya sistem zonasi, mereka cenderung berkolaborasi. Nah, ini sebetulnya jargon yang sering diungkap oleh Mas Nadiem, diungkap oleh Pak Anies, bahwa sekarang ini tidak bisa kemudian kita egosektoral, gitu ya. Kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, perluasan input sekolah negeri melalui jalur zonasi, usia, dan afirmasi, membuka peluang kepada sekolah swasta mendapatkan input akademik yang baik dan beragam latar belakang. Nah, ini juga ada dampak. Jadi akhirnya apa, saudara sekalian, sebagai penutup dari saya adalah bahwa kisruh yang terjadi sekarang sebetulnya lebih
karena ada orang-orang yang selama ini berada di zona comfortable, berada di zona yang agak nyaman, kemudian tiba-tiba berubah, kemudian menjadi berbeda. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi, Mas Lukni. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutrisno Muslimin yang telah memberikan pemaparan melalui slideshow ini ya. Kepada peserta webinar majelis virtual yang ingin mengajukan pertanyaan itu bisa melalui kotak pesan atau chat, atau bisa dihidupkan audionya. Saya jadi ingat Pak, jika penerimaan siswa berbasis zonasi katakanlah berbasis kelurahan, lalu saya itu didatangi beberapa perwakilan guru swasta, karena di kelurahan kami akan didirikan sekolah negeri baru. Nah, guru-guru swasta itu datang, 3 orang itu datang ke rumah saya untuk dibantu terkait publikasi waktu itu. Jadi ini juga terkait pemerataan sekolah, ya, pemerataan sekolah, berdirinya sekolah semacam itu. Tetapi ya itu sekolah swasta juga tidak ingin kan kehilangan muridnya semacam itu, apalagi di daerah pinggiran-pinggiran semacam itu. Iya. Itu pengalaman saya waktu didatangi guru-guru swasta karena mau didirikan sekolah negeri di satu kelurahan itu. Iya. Ya, yang terpenting kan begini, Mas Lukni. Sekolah swasta itu memang dia harus lebih kompetitif. Sekolah swasta itu dia harus desain pendidikannya jauh lebih di atas negeri. Ingat saya ketika Mas Nadiem pertama jadi menteri, dia bilang aneh di Indonesia ini, kenapa sekolah swasta itu menginduk ke negeri gitu? Karena sekolah swasta itu harusnya punya kebebasan, punya keleluasaan untuk mengembangkan pendidikan yang jauh lebih berkualitas. Sehingga gitu ya, memang harusnya sekolah swasta itu tidak bersaing dengan negeri karena dia punya kualitas yang jauh lebih baik gitu. Nah, yang jadi masalah memang banyak sekolah swasta yang berada kualitas di bawah sekolah negeri. Itu yang banyak terjadi di Indonesia. Itu. Nah, itu benar Mas. Mas Tisno. Kepada para peserta majelis virtual Barca News yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kolik tentang pemaparan dari Pak Sutrisno. Ya, saya merasakan di Jakarta ini. Halo? Halo ya. Bisa? Oh, Pak Alex. Bisa dengar? Halo? Ya, halo, ya dengar. Bagus, Pak Walid, bagus. Oke. Lanjut, Pak Walid. Ya, terlanjut ya. Jadi gini, yang saya alami, ini fakta di lapangan terkait dengan kondisi ya. Contoh di sekolah yang saya sekarang sedang bertugas ini. Siswa kita dan antara satu sekolah dengan lain tentang anak-anak KJP ini, anak-anak KJP itu kan memang diberi kemewahan sedikit ya tentang biaya itu, di mana anak-anak itu sudah sekolahnya gratis, terus dapat uang. Ya mungkin pendekatan yang lain dengan ini yang belum digarap oleh Dinas Pendidikan ya Pak Sutrisno, bahwa sebenarnya untuk mencerdaskan anak-anak kita ini jangan dibebankan kepada guru semua, tapi bebanlah kepada orang tua. Kita tekan dengan apa? Misalnya gini, kita mau memberdayakan komite sekolah yang selama ini tidak berfungsi berperan
mari kita tarik dalam rangka untuk memonitoring dana-dana KJP itu. Artinya apa? Anak-anak yang sudah dapat KJP, misalnya ini yang KJP ya, yang mungkin yang lebih gampang untuk itu kita koordinasikan di wilayah-wilayah itu, kemudian kita buka akses untuk belajar. Mohon maaf ini, rata-rata anak-anak KJP itu yang saya pernah alami itu, yang saya pernah survei, itu rata-rata tempat tinggal mengenaskan, kondisi orang tua mengenaskan, tidak layak. Bagaimana dia mau bisa belajar, untuk tidur saja susah, untuk apa-apa susah. Bahkan kadang-kadang satu kotak, bahkan saya pernah survei ke kolong jembatan. Saya nggak menyangka di kolong jembatan ternyata banyak orang. Dan saking banyaknya saya kok mungkin kita kolaborasi antara komunitas sekolah dengan siapa lain sampai jam 9 malam. Bukan hanya anak-anak dibiarkan untuk belajar di orang yang mungkin memberikan motivasi dan seterusnya, atau bahkan mungkin ada bisa yang carikan guru yang bisa matematika, mengajar matematika dan seterusnya, sehingga anak-anak yang sudah secara ekonomi lemah hanya dapat duit sedikit terus nggak mau sudah. Artinya nanti dengan adanya program semacam ini, kolaborasi dengan orang tua, jadi peran komite itu harus kita ubah sedikit, maka insya Allah anak-anak yang tadinya mungkin masuk dalam dataran afirmasi, nanti ujungnya dia akan menikmati hasil dari afirmasi itu menjadi prestasi, sehingga anak-anak yang katakanlah lewat jalur afirmasi ini, dia bisa mengandalkan selain dapat jalur zonasi, mungkin kemudian dia bisa masuk lewat jalur afirmasi, dia karena nilainya tinggi, karena kita bina, dia bisa masuk melalui jalur prestasi. Jadi sebenarnya banyak PR yang bisa kita kerjakan, Pak. Itu menurut saya. Jadi intinya kita harus punya kemauan, kita harus ada cara-cara untuk memberikan solusi-solusi belajar. Karena memang kalau kita nggak rencanakan, kita terus main-main atau kita terus tak peduli, kita hanya meratapi anak-anak dan kita hanya menghasut orang-orang yang gagal dan seterusnya, ya tidak ada perubahan. Dan ingat bahwa kalau sekolah negeri itu bagus pendidikannya, merata dan seterusnya, maka yang paling diuntungkan adalah orang Islam. Karena orang Islam adalah orang yang paling banyak memasuki sekolah-sekolah ini yang kita harapkan nanti yang kita harapkan dari sekolah-sekolah yang negeri yang Islam ini akan mencetak kader-kader kita, atau katakanlah ya umat-umat yang akan yang menegakkan agama kita, gitu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta webinar virtual yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bisa menghidupkan audionya atau lambaian tangan itu. Nanti bisa dihidupkan audionya. Bisa melalui kotak pesan, chat. Mungkin ada tanggapan dari Pak Sutrisno. Ada yang tanya itu, Mas. Oh ya. Ya Bu, silakan Bu. Ibu yang kacamata. Saya ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu di virtual ya. Karena materinya pendidikan, makanya saya mau ikutan. Kemarin-kemarin ada Zoom juga, tapi saya nggak bisa ikut karena bukan bidangnya. Ekonomi ya, Mas Awalil. Baik, ini kanda-kanda yang terhormat semuanya. Ikut nimbrung sedikit.
Pertama, sebelum ke masalah PPDB, masalah KJP tadi yang diuraikan oleh Mas Khalid tadi, saya sangat setuju sekali. Ini pemikiran yang baru, pemikiran yang cemerlang ya, bahwa memang selama ini KJP diberikan, ditinggal begitu saja, jadi tidak ada tindak lanjut. Sementara makin ke sini karena ada KJP itu bisa sampai ke tingkat perguruan tinggi, makin berbondong-bondong orang tua untuk mau mencari cara supaya dapat. Bahkan saya termasuk guru juga kesulitan ketika orang ini tidak layak. Saya di kelas 9 nih, dia nggak layak, tapi dia dari sebelumnya udah dapat, atau dari SD-nya udah dapat, dia ngotot harus dapat. Dan kemudian kalau tidak dapat selanjutnya, kita yang repot karena harus bikin surat pernyataan dan sebagainya. Jadi udah gimana ya, kayaknya udah harus diperbaiki sistemnya. Kemudian apalagi kalau solusinya tadi adalah bisa kerjasama dengan masyarakat. Jadi belajar di masyarakat seperti tadi Mas Khalid bilang, dimaksimalkan fungsi masjid atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Jadi anak-anak yang KJP itu yang di rumahnya tidak ada tempat untuk belajar karena cuma satu kamar ya. Nah, di tempat-tempat di masjid dan sebagainya dia belajar bersama. Kalau bisa malah mendapat di akhir pembelajaran, di akhir semester misalnya dia ada satu bukti bahwa dia sudah mengikuti belajar di tempat mana gitu. Nah, ini sebagai dibawa ke sekolah, ini sebagai nilai tambah. Itu bagus sekali, jadi ada link ya, jadi nggak parsial, nggak masing-masing berdiri sendiri. Bagus juga itu untuk ditindaklanjuti ide-ide seperti itu. Nah, berkaitan dengan PPDB, saya mencermati bahwa memang kalau untuk aturan sudah benar di atas kertas sudah bagus, sudah sesuai. Nah, cuma ada hal yang mungkin kalau menurut saya tuh ada salah di aplikasi web yang digunakan. Jadi otomatis yang daftar itu langsung umur, gitu loh, langsung umur. Karena umur yang tinggi itu langsung yang ke bawah. Nah, sebagai contoh di lapangan, kalau kita search semua sekolah kan bisa dilihat tuh statistik ya, semua sekolah kan terlihat usia terendah, usia tertinggi, dan usia rata-rata. Di usia 15 tahun, 9 bulan ke bawah, ya, 9 bulan ke bawah, itu tidak bisa masuk, tidak dapat. 15 bulan, 9 tahun. 9 bulan, 15 tahun, 9 bulan, itu udah nggak bisa masuk untuk SMA. Itu boleh dicek di beberapa ini, karena saya juga membantu beberapa siswa untuk pendaftaran. Nah, kemudian berarti yang masuk yang mana? Yang 15 tahun, 9 bulan ke atas. Kecuali Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu saya masih lihat ada 14 tahun masuk. Nah, jadi kalau yang 12 tahun, 13 tahun, bukan ya, yang 14 tahun saya belum temukan di mana, di sekolah mana itu ada yang masuk. Ya, yang jelas 15 tahun 9 bulan untuk 5 wilayah DKI itu nggak ada. 9 bulan ke bawah. Nah, sementara kalau kita lihat ke wajib belajar 7 tahun, masuk sekolah SD 7 tahun, plus 6 tahun berarti 13 tahun dia lulus SMP. Plus 3 tahun lulus SD 13 tahun, kemudian tambah 3 tahun, 16 tahun lulus 15 tahun ya. 16 tahun lulus SMP. Nah, sekitar 16 tahun itu memang untuk usia sesuai dengan aturan ya. Nah, tetapi kenyataannya kita lihat memang 15 tahun itu ada di rentang, ada mungkin anak yang di antara 1 tahun itu ada yang lahirnya di awal gitu kan ya. Jadi memang berkurang 16 tahunnya. Nah, sementara kalau bisa kita lihat pemetaan usia. Pemetaan usia dari lulusan siswa itu ada di mana terbesarnya.
Jadi yang seharusnya mendapatkan hak itu kan lebih banyak yang lulusan tahun ini. Ya, artinya oke, usia 15 tahun, 16 tahun. Nah, ini harusnya kan mendapat hak lebih. Nah, sementara ini tersisihkan. Kenapa? Karena setelah saya lihat, ini orang-orang yang masuk, ya anak-anak yang masuk itu, setelah saya teliti, di bagian-bagian atas itu, usia-usia tinggi, itu ternyata memang banyak yang dari PKBM, jadi sekolah paket. Nah, kalau kita lihat sekolah paket, dia biasanya sekolah paket itu yang ujian aja ya. Nah, ketika sekarang dia mau masuk sekolah, konsekuensinya siap atau tidak anak itu untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak dari sekolah-sekolah swasta, bahkan disinyalir ada yang lulusan tahun 2018, 2000 tahun 19. Itu supaya dia dapat negeri, daftar di tahun ini. Otomatis mengurangi jatah yang tahun ini. Walaupun memang kita boleh saja ya, karena aturan itu tadi ya, dari 2018, 2019 boleh mendaftar. Jadi artinya silakan yang berada di usia tadi itu punya hak, tapi yang lulusan tahun ini pun perlu diperhatikan kemana mereka kalau tidak ada tempat gitu ya. Kalau misalnya semuanya ke swasta juga nggak mungkin, karena banyak juga yang anak-anak KJP ini yang nggak dapet. Artinya kalau kemarin diafirmasi mereka itu juga usia yang tinggi juga yang udah dapet. Nah, di usia-usia yang tadi 15 tahun ke bawah atau 15 tahun lebih itu belum dapat sekolah. Apakah mampu bersaing di akademik yang cuma tinggal 20%? Nah, sementara yang 20% itu ini kemungkinan akan bersaing dengan nilai-nilai yang bagus otomatis. Yang nilai 9 ya, nilai 85 ke atas. Nah, otomatis yang nilai pertengahan tadi juga ada kebingungan ya langkah selanjutnya. Makanya bisa dipersingkat, Bu. Ya, makanya akhirnya alternatif akhirnya memang ke swasta ya. Jadi itu saja yang saya coba lihat bahwa bagaimana lulusan yang tahun ini itu dilihat seberapa besar ya atau pemetaannya seberapa besar sih sebenarnya yang belum mendapatkan bangku sekolah. Jadi mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Linda. Ini silakan pada para peserta webinar yang ingin bertanya. Ternyata usia-usia yang tinggi itu yang kebanyakan justru dari PKBM ya, penuturan dari Bu Linda itu ya. Kalau di Jakarta seperti hasil pengumuman itu hanya 7 orang. 7 orang atau 7 orang itu pemberitaan bahwa ya, usianya yang melebihi usia rata-rata sekolah SMA seperti yang dipaparkan Pak Sutrino Muslimin tadi. Monggo Pak Kolik kalau ingin anu. Pak Sarul. Pak Tisno dulu. Ya. Ada Pak Sarusa itu mau tanya dari Sulawesi Tenggara itu. Oh, silakan Pak Sarul ini. Silakan. Ya, terima kasih. Dapat dengar saya suara? Oh, Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya dari SMA Negeri 2 Dumoga dari Kabupaten Bulang Mongondo, Sulawesi Utara. Jadi ada beberapa hal sebenarnya dalam sistem zonasi. Pertama, cukup menarik diskusi kita pada mimbar virtual kita pada hari ini. Adanya zonasi 75%, afirmasi 15%, dan lain-lain. Saya melihat ini bagian dari program Mas mengenai Merdeka Belajar yang kalau mengutip kata Harari misalnya terjadi sebuah percepatan sejarah seperti UN dihapuskan lebih cepat yang dijadwalkan di tahun 2021
Ternyata UN dihapuskan di tahun 2020. Kemudian sistem zonasi dari program Merdeka Belajar ada 4, termasuk salah satunya adalah tentang PPDB. Ada beberapa kendala tentang PPDB online ini. Termasuk saya melihat mungkin Bapak Mas Sutrisno tadi mengungkap sisi positifnya. Namun di sisi lain ada sisi negatif yang kemudian menjadi diskursus. Yang pertama itu sisi negatifnya adalah ada kemungkinan di sistem zonasi ini ada aspek untuk mengelabui dengan sistem domisili. Ya. Di mana orang tua mungkin memilih sekolah favorit. Saya sepakat tentang sisi positifnya tadi. Ada keadilan pendidikan di mana tidak tersentralisasi tentang sekolah favorit, semua menuju ke sekolah favorit. Dan aja karena orang tua ingin sekolahnya, anaknya disekolahkan di sekolah bagus, maka dia melakukan manipulasi domisili. Nah, ini juga terkait tentang kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, sisi negatifnya juga di sisi lain, terkesan pembatasan pilihan siswa. Jadi anak-anak kita terkesan terbatasi. Dia misalnya ingin sekolah di sekolah yang dimana misalnya saya, ada beberapa orang tua yang ingin sekolahkan anaknya di kota Manado. Sementara kami tinggal di kabupaten yang cukup jauh dengan Manado. Sementara di sisi lain fasilitas dari SMA Manado itu cukup melebihi dari fasilitas yang ada di kabupaten-kabupaten. Kemudian yang berikutnya adalah sistem zonasi ini menurut saya tidak dibarengi dengan kualitas peningkatan sarana prasarana di semua lini kabupaten-kabupaten yang ada. Mungkin cukup kompleks masalahnya. Cukup kompleks masalahnya mungkin Jakarta. Kemudian orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Tapi di sisi lain, saya ingin bertanya di Mas Sutrisno dengan Pak Guru Abdul Khalid, solusi misalnya dalam dunia pendidikan kita mengenai pemerataan sarana prasarana. Mungkin zonasi ini menjadi pemerataan siswa, di mana siswa berhak sekolah yang dia ingin, di dekat sekolah dekat, yang kalau dia anak pemulung dia bisa kerja sekolah di tempat itu. Tetapi bagi anak-anak yang berada di desa, di pedalaman, pertanyaannya fasilitas atau sarana prasarana ini bagaimana pemerintah menyiapkan itu? Karena mungkin 2 menit lagi ada diskriminatif terhadap beberapa daerah, apalagi ketika bupatinya tidak satu warna dengan pemerintah provinsinya misalnya, sehingga terjadi diskriminatif terhadap sekolah-sekolah yang berada di. Makanya zonasi ini seharusnya menurut saya harus juga dibarengi dengan pemerataan sarana dan prasarana. Mungkin ini kalau kami di Sulawesi Utara, alhamdulillah proses zonasi untuk sampai saat ini berjalan lancar, walaupun itu tadi ada beberapa manipulatif tentang tempat berfungsi. Oke, terima kasih Mas Sarul tentang pemerataan gitu ya. Ini lanjut ke pertanyaan kepada Mas Widayat Saputro. Saya persilakan Mas, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak. Jadi saya Widayat dari guru TK Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti di wilayah masing-masing berbeda. Yang pertama bahwa pendidikan anak usia dini itu penting. Kita sepakat itu. Yeah. Ya. Nah, di masa-masa pandemi ini, Mas Menteri itu menjadwalkan November-Desember. Ya. Nah, di satu sisi lain ada lembaga lain dari kemarin-kemarin itu sudah menerima siswa bahkan sudah mulai belajar, Pak. Gitu. Nah, sehingga
kita dalam hal menerima siswa itu kadang ada yang bilang, ada wali murid itu, maaf Bu Guru, besok daftarnya ke PAUD-nya besok aja, saya belajar di ini, kayak gitu loh. Ya, nah sehingga mereka karena apa? Karena di PAUD atau lembaga PAUD itu memang belum tatap muka seperti itu. Yang kedua, pada dasarnya masih banyak juga guru-guru PAUD itu secara IT belum banyak yang bisa lihai IT, ya. Itu pun juga tidak banyak juga wali muridnya juga bisa IT dengan sistem BDR, BDS atau luring daring gitu ya. Nah, itu nanti mau seperti apa? Terus kemudian yang berikutnya yang ketiga, permasalahan dilematis itu ya. Jadi Pergub sudah ada atau aturan dari menteri nanti juga sudah ada untuk walaupun sudah ada beberapa daerah diberlakukan bahwa wajib 1 tahun di PAUD, ya wajib 1 tahun di PAUD artinya sekolah di PAUD dulu baru ke SD. Cuman ini masih banyak juga bahwa SD menerima belum waktunya belum 7 tahun misalkan ya baru 5,8 ataupun apa itu juga diterima, terus kemudian tidak dari PAUD juga diterima. Nah seperti itu loh. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu sosialisasi lebih masif lagi seperti itu. Nah terus kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan kondisi yang seperti ini, ternyata secara di lapangan banyak sekali guru-guru PAUD atau TK, ya PAUD terutama ya, itu juga banyak yang belum mendapat bantuan baik dari pemerintah ataupun bantuan dari desa. Ya TPKH ataupun nanti BLT dan sebagainya itu karena juga cukup lumayan banyak walaupun padahal kita juga kena dampak pandemi seperti itu Pak. Jadi mohon sharing-sharing ini sehingga nanti bisa dijadikan wacana nasional apapun apa. Ini mungkin perwakilan seperti itu. Padahal di PAUD itu lembaga formal maupun non formal perizinannya jelas dari kabupaten sampai pusat. Sedangkan lembaga yang satunya atau yang lainnya ya itu justru dari dinas kabupaten pun kita cek juga memang tidak ada perizinan hal untuk izin operasional untuk menjalankan suatu pendidikan seperti itu. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada satu orang lagi Pak Ilman yang mau bertanya ini. Dipersilakan atau langsung bisa dijawab pertanyaan ini ya. Sebentar Pak Ilman ya, Ilmal ya. Iya. Sebentar Pak Ilmal ya. Untuk Pak Ilmal, silakan Pak. Ya. Mas Lukni mohon maaf, jadi saya karena selain ini saya ada acara, jadi saya percepat untuk menjawab beberapa persoalan ya. Yang pertama begini, saya menyambung dari Mas Kholik tadi bahwa zonasi itu memang idealnya semakin baiknya tripusat pendidikan itu terimplementasi. Jadi kita tahu Ki Hajar Dewantara itu sebagai founder pendidikan kita, dia mengatakan bahwa ada tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, gitu ya. Dengan sistem zonasi maka tripusat pendidikan ini diharapkan sebetulnya akan lebih berfungsi gitu, bahwa keluarga gitu ya harus support gitu ya. Nah sekolah juga memang problemnya kan begini, sekolah negeri itu sudah lama gitu di Jakarta ini ya kasusnya, di Jakarta itu hampir menerima anak-anak pintar gitu ya dengan nilai NEM yang tinggi gitu, tiba-tiba dia terkaget-kaget ketika menerima siswa KJP gitu ya. Di Jakarta kan begini, sebetulnya di Jakarta semua siswa itu sudah gratis sekolahnya gitu. Makanya saya kalau saya jadi Mas Anies mungkin saya larang siswa di Jakarta bawa mobil gitu. Siswa negeri ya. Kenapa? Karena semua sekolahnya itu sudah free gitu. Nah, khusus yang miskin kemudian dikasih lagi ya namanya kartu Jakarta Pintar, bahkan plusnya plus sembako gitu, plus daging, plus apa gitu ya. Betul. Yang diharapkan supaya gizinya baik gitu. Nah, oleh pintar itulah yang nanti sukses. Justru anak-anak yang minus, yang berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang berasal dari keluarga yang tidak
well educated, yang budayanya mungkin tidak terlalu support gitu ya, dia masuk di lingkungan yang kemudian bisa menumbuhkan potensi dan bakatnya, ya, ini yang sebetulnya diharapkan. Karena apa? Karena investasi ini sudah besar di Jakarta itu, gitu ya. Dan itu memang indikatornya, Mas Solik, sebetulnya Dinas Pendidikan, nanti saya coba bicara dengan Bu Nadiana, agar punya parameter gitu. Anak-anak KJP yang diserap di perguruan tinggi negeri itu berapa persen gitu ya. Jadi misalnya tahun ini ada 700 anak KJP, SMA misalnya. Dari 700 yang tamat SMA itu diterima di perguruan tinggi negeri itu berapa? Terima di UI berapa? Terima di ITB berapa? Dan itu sebetulnya menjadi indikator keberhasilan. Nah, yang kedua, saudara sekalian, saya ingin menanggapi Mas Sahrul. Memang begini, Mas Sahrul, ini penting saya komentari. Memang sejak Pak Muhadjir itu sudah bicara soal pemerataan sarana pendidikan. Ya, zonasi itu kemudian diiringi dengan ya pemerataan kualitas guru, pemerataan sarana, gitu loh. Oleh sebab itu, nah ini kan qadarullah nih, tiba-tiba Mas Nadiem jadi menteri, UN dihapus, dapat momentum ada COVID, jadi nggak perlu UN, ya kan? Mas Nadiem backgroundnya IT, ya kita didorong. Nah ini ke Mas Hidayat nih yang dari PAUD. Jadi kita ini justru dalam kondisi sekarang, ya, saya suka bicara sama guru-guru saya bilang, jadi guru itu sampai tua, dia sampai udah 60 tahun, dia tetap harus well teknologi, gitu loh. Dia harus tetap nyambung, dia harus tetap bisa menggunakan perlengkapan alat-alat pembelajaran yang canggih, gitu loh. Nah, oleh sebab itu memang harus ada pemerataan sarana pendidikan. Dan yang dari Mas Sahrul, saya memang jujur ya, sebagai praktisi pendidikan, sebagai orang ngelola pendidikan yang sudah di Makassar, di Banjarmasin, saya bikin sekolah, saya begini, saya sangat miris kalau ada orang tua yang kemudian memanipulasi dokumen untuk masuk sekolah negeri. Memanipulasi dokumen domisili misalnya gitu ya, itu haram itu. Tidak barokah untuk anaknya gitu loh. Gitu loh. Saya ini Mas Solik, saya jujur, saya bicara. Coba bayangkan untuk hal yang sangat mulia gitu ya. Saya ini orang tua ini dididik nih. Orang tua itu di pusat pendidikan gitu ya. Orang tua itu dididik bahwa kau masuk SMA Muhammadiyah juga bisa masuk ITB. Kau bisa masuk SMA Muhammadiyah juga bisa kuliah ke luar negeri gitu loh. Jangan sampai kau melakukan hal yang haram untuk masuk SMA 8 gitu loh. Nanti anaknya nggak barokah gitu loh. Begitu Mas Sahrul. Jadi ini memang tugas kita sebagai pendidik ya. Jadi yang kita didik itu bukan, saya sering bilang sertifikasi guru nih Mas Lukni, ini harusnya tidak berdasarkan portofolio, tidak berdasarkan data di atas meja kemudian disampaikan bahwa guru itu tersertifikasi. Lihatlah guru itu tinggal, apakah dia menjadi penerang nggak di tempatnya dia tinggal, gitu loh. Makanya saya mau bilang begini, jadi apa yang terjadi, kekisruhan yang terjadi di sini, ini tidak lepas daripada bagaimana kemudian wawasan orang tua soal pendidikan. Harusnya juga, ya, makanya yang Pak Edi tadi dari orang tua itu ada sesuatu yang bagus bahwa ya memang kalau pada akhirnya tidak masuk di SMA favoritnya, gitu ya, gitu, maka kalau kita orang beragama ya itu sudah qadarullah, itulah ketentuan Allahnya. Boleh jadi ya ternyata ini waktu Pak Indra Jatisi jadi dirjen, ternyata yang sukses di ITB, ini contoh nih ya, yang sukses di ITB itu bukan dari SMA favorit di Jawa Barat dan bukan dari SMA favorit di Jakarta, Bos. Yang sukses belum terlalu dieksploitasi kemampuannya. Itu loh. Sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah yang atas nama sekolah unggulan itu, anak itu dieksploitasi betul ya untuk masuk ITB gitu, dia belajar pagi siang malam masuk ITB, tapi sampai di ITB lakukan kualitas, orang tua tidak akan meminta pemotongan SPP. Gitu loh. Ya. Itu sudah saya alami. Jadi bahkan orang tua malu untuk meminta pemotongan SPP karena apa? Karena pelayanan pendidikan yang dilakukan. Saya kira itu Mas Lukni
Dan teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, terima kasih. Mohon maaf saya pamit duluan karena ada acara maghrib. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala apa-apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini karena waktu kurang 4, selesai jadwal 45 ini Pak Ilmal mungkin sedikit memberikan tanggapan Pak Ilmal. Halo kepada Pak Ilmal. Ini yang sudah mengacungkan tangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di sekolah juga itu adalah salah satu panitia PPDB ya tingkat SMP. Saya melihat bahwa PPDB kali ini itu sangat banyak menemui kendala. Seperti apa yang kami rasakan di daerah, yang pertama adalah itu karena kurangnya fasilitas untuk pendaftaran online. Yang kedua, jalur zonasi ini itu menyebabkan ada beberapa SMP yang kekurangan siswa. Karena zonasi wilayah di sekitar mereka itu kurang sekolah penunjang. Sehingga sangat kesulitan bagi mereka untuk memenuhi kuota yang ada. Sedangkan ada beberapa sekolah yang punya SD penunjang itu memiliki banyak siswa, bahkan kelebihan dari jumlah maksimal yang mereka inginkan. Ini yang menjadi itu kemudian yang harus barangkali dipikirkan ke depannya, bagaimana untuk duduk kembali dan memperbaiki persoalan zonasi ini. Karena itu saja bisa menjadi sebuah bisa mematikan sekolah yang lain yang kurang SD penunjangnya, tetapi di wilayah lain ada yang berlebihan tetapi tidak masuk ke dalam zonasi sekolah yang kekurangan. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Pak Ilman, karena waktu sudah dekat sesuai jadwal ini, mungkin penutup ya, istilahnya kalau dalam ilmu persilatan itu senjata pamungkas dari para pembicara. Kalau Pak Sutrisno sudah keluar, ini saya beri waktu 1 menit kepada Pak Edi Praitno EG dan Pak Kholik 1 menit. Ya. Ini Pak Kholik dulu terkait penutuplah pendidikan atau PPDB ini. Terima kasih Mas Lukni. Alhamdulillah saya punya anak 5, tapi sekolahnya swasta semua dan di pesantren semua. Nggak tahu, saya nggak tertarik, tapi begini, tanpa saya bermaksud apologi gitu ya. Memang saya tadi mengatakan bahwa sekolah negeri menjadi barometer ya. Kalau sekolah negeri itu bagus, insya Allah dalam skala keumatan kita akan bagus. Dan memang untuk menjadi bagus itu perlu kolaborasi daerah. Alhamdulillah di Jakarta ini penguasanya baik gitu, sehingga kebutuhan sarpas di Jakarta itu terpenuhi. Jadi kalau bicara Jakarta itu bahkan banyak alat-alat di laboratorium yang tidak terpakai, belum kardusnya belum dibuka itu sarpasnya. Sementara untuk yang dan seterusnya untuk melakukan pendekatan. Tanpa itu pendekatan yang